Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak? Sehat? Puji Tuhan. Baiklah, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Ria. Ayo diambil lagu kidungnya. Dan nomor 9 ya, kita akan bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita untuk mengerti tentang apa sih bacaan kita hari ini. Yuk, ambil sikap yang baik. Kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah memuji nama-Mu dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Oke, Nana yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Oke, sebelum kita membacanya, saya mau bercerita. Ya, pada suatu malam setelah belajar, Tito bermain di ruang tamu dengan mainannya. Wah, dia kelihatan gembira sekali. Nah, saat dia bermain, ibunya masih di belakang mau menyiapkan makanan untuk makan bersama. Ketika asik dia bermain dengan mobil-mobilannya, tiba-tiba lampu mati. Wah, tentu saja ini membuat rupanya Tito ini takut gelap. Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya, Ibu di mana? Nah, ibu tahu kalau Tito ini takut gelap. Lalu ibu cepat-cepat dari dapur mendekati Tito. Lalu kemudian dirangkulnya Tito. Sudah tenang Tito, ibu ada di sini. Ibu, aku takut. Ibu, aku takut. Ya. Rupanya rasa takut itu sangat menguasai Tito. Meskipun ibunya sudah ada bersama-sama dengan dia dan bahkan sudah merangkulnya, Tito masih berteriak-teriak, Ibu, aku takut. Wah, ayo saya mau bertanya, siapa yang pernah takut? Wah, pasti kalian pernah takut ya. Rasa takut
kalau tidak segera diatasi, wah jadi lupa. Sudah ada orang yang menolong tapi tetap aja berteriak-teriak, takut. Nah, rasa takut itu juga sedang melanda salah satu murid dari Yesus. Dia adalah Petrus. Nah, cerita kita hari ini adalah tentang Petrus. Yuk kita baca ya bersama-sama ya. Dari Matius 26 tadi ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, itulah Petrus. Dia takut. Takut apa? Dia takut karena Yesus itu ditangkap. Nah, kan selama ini dia selama 3 tahun itu kan dia selalu mengikuti kemana Yesus pergi. Nah, ketika Yesus ditangkap, dia jadi takut. Dia takut bertemu. Tapi dia kepengen tahu apa yang dilakukan orang-orang kepada Yesus. Maka dia mendekati. Ketika dia mendekati, ternyata ada orang yang tahu siapa dia. Wah, ini salah satunya. Wah, iki pasti ini salah satu ini di antara muridnya Yesus ini. Demikian juga dia ketemu orang lain lagi. Wah, ini juga ini yang bersama-sama dengan Yesus. Wah, dia lari lagi, dia bertemu dengan orang lain lagi. Wah, ini. Dan tahu apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia bilang, "Tidak, aku tidak kenal siapa Yesus itu." Wah, Nana, apa yang terjadi kalau orang yang takut? Orang yang takut, ya, orang yang takut apa? Takut membuat orang menjadi tidak jujur. Bayangkan, Petrus itu loh, sudah 3 tahun loh bersama dengan Yesus. Tapi dia bilang apa? "Aku tidak kenal." Wah. Itu semua karena Petrus takut. Dan orang yang takut menjadi tidak jujur. Dan ketika Petrus sadar bahwa dia sudah tidak jujur, nah apa yang terjadi? Dia menangis. Dia menangis. Dia ingat kata-kata Yesus sebelum peristiwa ini terjadi. Yesus sudah mengingatkan Petrus. "Petrus, nanti kamu akan mau berbohong sebanyak 3 kali loh."
Tapi Petrus bilang, tidak mungkin Tuhan, aku tidak mungkin bohong. Ternyata dia apa? Dia bohong. Dan apa akibatnya bagi orang yang bohong? Petrus menyesal. Aku sudah bohong. Ya. Anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah takut. Maka supaya takut itu tidak berkepanjangan, kita harus mengendalikannya. Karena salah satu orang yang takut itu membuat dia menjadi tidak jujur. Kita jadi mudah berbohong. Misalnya, kamu menjatuhkan gelas. Dan gelas itu kesayangan bapakmu. Karena kamu takut, ketika ayahmu ke belakang mencari gelasnya, dia bertanya, siapa yang tahu gelasnya ayah ya? Karena kamu takut, kamu bilang, aku tidak tahu. Sudah berbohong. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui cerita Petrus menyangkal Yesus yang 3 kali itu untuk belajar mengendalikan takut supaya kita tidak jatuh dari perbuatan yang buruk, yaitu berbohong atau kemudian lupa untuk berbuat jujur. Oke? Tuhan memberkati. Oke, nah sekarang ayat hafalannya. Kita ingat-ingat ya bahwa kalau berbohong itu, kalau orang takut itu bisa menyebabkan kita berbohong atau berlaku tidak jujur. Nah, ini ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 37a. Lagi, dari mana? Dari Matius 5 ayat 37a. Apa ya bunyinya? Oke, kita hafalkan satu-satu baris dulu ya. Nah, di situ ditulis, jikalau ya, hendaklah, ayo diulangi, 1, 2, 3. Jikalau ya, hendaklah. Oke, sekarang yang kedua. Kamu katakan ya. Mulai dari atas. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Selanjutnya, jika tidak, hendaklah ya, kamu katakan tidak. Nah, sekali lagi yuk diulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 37a. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, ini kita ingat-ingat ya, supaya kalau takut tidak membuat kita bohong atau berkata tidak jujur. Tuhan memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Memohon kepada Tuhan supaya kita bisa berlaku jujur. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar dari Petrus. Dia karena takut akhirnya menjadi berbohong. Tuhan Yesus, kami tidak ingin menjadi orang yang tidak jujur. Karena kalau tidak jujur membuat kami tidak tenang
seperti yang dialami oleh Petrus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tolonglah kepada kami untuk mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk mengakhiri ibadah anak kita pagi ini, kita menyanyi dalam nama Yesus. Bisa kan? Lagu ini mau mengajak kepada kita. Kalau kita punya keinginan kuat untuk selalu berkata jujur, maka dalam nama Yesus kita akan menang atas ketakutan. Oke? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Jangan lupa gerakannya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada